Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum dan HAM. Saya rasa teman-teman hari ini mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena dengan tubuh yang sehat kita mampu menerima keilmuan dengan baik, mampu menerima keilmuan dengan seksama. Ini sangat penting. Yang kedua adalah kalau kita lihat mengenai hukum dan HAM sendiri, ini sangat menarik kalau kita kaji. Ada dua istilah hukum dan HAM, yaitu hukum sendiri dan HAM itu sendiri. Apa sih istilahnya hukum? Kalau mahasiswa tahu, pasti semuanya akan memiliki definisi yang sesuai mengenai apa itu hukum. Kalau kita lihat dalam sistem aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, itu bisa dikatakan adalah sebuah hukum. Hukum dibuat dan diberlakukan oleh negara untuk mengatur ketertiban dan keteraturan masyarakat, sehingga memiliki fungsi antara lain yaitu dengan adanya hukum, yang pertama bisa mengatur kehidupan masyarakat, yang kedua melindungi hak-hak asasi manusia, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat. Itu mengenai hukum. Sekarang apa yang menjadi pengertian definisi mengenai HAM itu sendiri? HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua dan dimanapun berada, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Apa yang menjadi, ini yang menarik, apa yang menjadi hubungan antara hukum dan HAM itu sendiri? Kalau kita lihat, hukum dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena hukum berfungsi untuk melindungi HAM, HAM merupakan dasar dari hukum. Hukum dibuat untuk menjamin terpenuhinya HAM. Hukum juga berfungsi untuk menegakkan HAM. Jika ada pelanggaran HAM, maka hukum akan ditegakkan untuk memberikan keadilan bagi korban. Ini yang terpenting. Terus yang kedua adalah hukum dan HAM merupakan dua hal yang melengkapi. Hukum tidak dapat berjalan tanpa HAM, dan HAM tidak dapat terbentuk tanpa hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara hukum dan HAM, dan setiap orang saling melengkapi. Adapun beberapa contoh kalau kita lihat hubungan hukum dan HAM ini sendiri, yang pertama yaitu coba mahasiswa buka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ juga mengatur hak-hak asasi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Itu yang mahasiswa lihat ketika membuka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang tersebut, kalau kita lihat, hak-hak anak yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara. Begitu hebatnya dalam pengaturan tentang HAM itu sendiri, di segala aspek dimasukkan mengenai perlindungan tentang manusia. Haknya juga, ini sangat menarik. Yang ketiga yaitu kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur batas minimum minimal usia perkawinan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM terhadap anak. Ini sangat penting. Dengan memahami hubungan hukum dan HAM, kita dapat ikut berperan dalam mewujudkan masyarakat adil dan hukum dan HAM. Kalau kita lihat ada beberapa mahasiswa, mungkin mahasiswa juga sering membaca mengenai peristilahan-peristilahan. Yang pertama yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat dasar yang dimiliki sejak lahir. Konsep HAM muncul dalam perkembangan seiringan perjalanan sejarah manusia. Ada berbagai peristiwa kelam seperti perbudakan, perang, mendorong pemikiran tentang pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dalam dokumen penting seperti Magna Carta tahun 1215 dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjadi tonggak sejarah mengenai penegakan HAM. Adapun prinsip-prinsip mengenai HAM sendiri, yang pertama yaitu universalitas. HAM berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Yang kedua, ketidakberpihakan. HAM ini tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Yang ketiga, keterkaitan mengenai kewajiban. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Adapun dalam HAM itu sendiri menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama adalah hak atas kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup bebas dan aman secara pribadi maupun berkelompok. Yang kedua adalah hak atas kebebasan. Jadi setiap orang berhak bebas dari perbudakan, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang merendahkan martabat manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah hak atas keadilan. Apa yang menjadi hak atas keadilan ini, mahasiswa? Yang pertama yaitu setiap orang berhak untuk pengakuan sebagai pribadi yang sama di hadapan hukum, perlakuan sama juga di dalam hukum itu sendiri. Mahasiswa sering mengenal istilah ini yang tidak asing pasti, equality before the law. Jadi semuanya sama di depan hukum. Yang selanjutnya, ini yang terpenting dalam kehidupan manusia yang saat ini adalah hak untuk pendidikan. Di mana pendidikan ini menjadi wajib dalam sebuah negara. Masyarakatnya berhak mendapatkan pendidikan. Apa yang menjadi permasalahan dalam sebuah negara ketika pendidikan ini menjadi barang yang sangat mewah, dan tidak akan menjadi sebuah negara yang baik ketika pendidikan menjadi komersialitas. Ya, ini menjadi catatan kita dalam membahas hak dan kewajiban sebuah negara dalam melindungi kewajibannya untuk memperoleh pendidikan. Tidak yang terpenting lagi yaitu kalau kita ngomong tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan. Setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pemilihan pekerjaan secara bebas, serta perlindungan dari pengangguran. Saya rasa ini sangat luar biasa ya. Bayangkan aja kalau negara kita tingkat penganggurannya semakin menurun setiap tahun. Ini akan menjadi fenomena yang menarik, produktivitas yang tinggi, dan akan menjadi keuntungan bagi sebuah negara. Yang terpenting saya rasa mahasiswa, kalau kita ngomong tentang HAM, yang tidak luput juga mengenai tentang hak atas standar kehidupan yang layak, di mana setiap orang berhak atas standar hidup yang cukup untuk kesehatan, kesejahteraan, keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Ini menjadi sangat penting dalam esensinya untuk menegakkan HAM. Perlindungan dan penegakan HAM ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya oleh sebuah negara, tapi juga oleh setiap individu dan masyarakat. Kita semuanya memiliki peran untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan HAM, kemudian pengertian HAM, istilah dalam hak asasi manusia. Ini yang menarik yaitu mengenai apa sih yang menjadi hakikat hak asasi manusia itu sendiri. Kalau kita lihat ada 3 aspek sebenarnya dalam hakikat HAM itu sendiri. Yang pertama, universalitas, di mana HAM dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir tanpa memandang ras, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Ini menjadi sangat menarik, seperti udara yang bisa dihirup oleh semuanya orang tanpa kecuali. Itulah esensinya dan itulah aspek yang sangat penting. Yang kedua adalah HAM ini kan melekat pada diri manusia dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, seperti sidik jari yang tidak bisa dipindahkan antara sidik jari saya kemudian pindah ke sidik jari mahasiswa. Saya rasa itu sangat tidak mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu keterkaitan dan ketidakpisahan. HAM saling terkait dan berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain.
Misalnya, ada hak atas pendidikan untuk menjamin hak atas pekerjaan yang layak. Maka kehilangan satu hak bisa berdampak pada hak-hak lainnya. Seperti gambaran jaring laba-laba, di mana satu benang putus, jaringan yang lain akan terganggu. Saya harap dalam menegakkan HAM ini tidak ada satupun yang hilang dan tidak ada satupun yang terputus. Selain itu, mahasiswa ada beberapa prinsip mengenai hakikat HAM yang harus dipahami. Yang pertama yaitu mengenai setiap manusia memiliki martabat yang inheren dan harus dihormati. Bayangkan seperti patung marmer yang indah dan berharga dan tidak boleh dirusak maupun dinodai. Kalau kita lihat seperti patung-patung yang ada di museum-museum, itu menjadi estetik dan nilai harga yang sangat tinggi, maka itu tidak boleh sampai dirusak maupun dinodai. Ini menjadi penting kalau kita ngomong seperti makna inherent dan harus dihormati. Yang kedua yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi. Semua orang berhak diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin maupun status sosial. Kalau kita lihat dalam contohnya dalam timbangan hukum, itu tidak mungkin menimbang berat sebelah. Semuanya harus berimbang sehingga bisa mengeluarkan produk hukum yang bermanfaat di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengenai kewajiban dan tanggung jawab bersama. Saya rasa tidak hanya sebuah negara, tapi setiap individu dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi HAM orang lain. Ibarat penumpang yang ada di kapal, kalau kita tidak bekerja sama di atas kapal itu, maka kapal akan menjadi goyang dan kita semuanya tenggelam. Harusnya ibarat sebuah kapal dan kita penumpangnya harus saling menghargai satu sama lain, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama akan kita nikmati bersama dan akan membahagiakan semuanya. Itu penting mahasiswa kalau kita mengerti esensi dari beberapa hal yang sangat menarik, yaitu kalau kita lihat pada masa zaman dahulu di era Majapahit, ada beberapa hal yang menarik yang saya harus ceritakan, di mana pengaturan dan kebebasan beragama itu ternyata nenek moyang kita sangat-sangat menjaga betul, dan itu pun sudah ada pada zaman itu. Di zaman Majapahit sebenarnya dapat digambarkan ketika pada zaman Empu Tatular, dalam kitabnya berjudul Sutasoma, dalam karya sastra ini Prapanca menyebut bahwa sejatinya agama-agama tersebut tetaplah satu dan dalam pemerintahan Majapahit menjembatani kehidupan bersama antar umat beragama. Nah, pada kondisi inilah agama-agama yang berbeda dipertemukan dalam kebebasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Majapahit menegaskan bahwa agama-agama yang berbeda bersatu tersebut menegaskan bahwasanya agama-agama yang berbeda tersebut pada akhirnya memiliki satu tujuan yang sama, yakni menciptakan kehidupan damai dan kehidupan segala yang ada di masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan yang timbul di dunia. Ini yang menjadi penting sekali dan itu sudah ada di dalam kehidupan masyarakat nenek moyang kita. Apalagi mahasiswa kalau kita lihat di dalam sejarah Majapahit, itu ada sebuah kebijakan negara dalam menjembatani bersatunya agama-agama di Majapahit pada saat itu, yaitu menjelaskan dalam naskah Kakawin Sutasoma Pupuh 139 yang berbunyi Ruaneka Datu Winuwus Woro Budawismo Binika rawa sing apan kenawar wenesaken mangkan jinaken kelawan siwantawan tunggal. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makwa. Ini penting. Ada yang tahu artinya mahasiswa? Apa yang saya omongkan tadi, walaupun mohon maaf jika agak sedikit mungkin kurang tepat dalam pelafalannya, tapi ada menarik menurut terjemahan yang dilakukan oleh Dwi Woro
R. Marsuti dan Hasto Prantio. Dalam terjemahan buku ini adalah Mutatular membuat sebuah syair yang sangat bagus sekali. Konon dikatakan bahwasanya wujud Siwa dan Buddha itu berbeda. Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam sekali pandang? Karena kebenaran yang diadarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu. Memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi itu mahasiswa, saya rasa sangat menarik kalau kita lihat pada pertemuan kali ini apa yang menjadi peranan dan pengertian hukum dan HAM. Saya rasa itu dari saya selaku dosen mata kuliah hukum dan HAM. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi yang menarik tentang sejarah HAM, pengertian HAM, hukum dan HAM dalam masyarakat. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terus bersemangat mengenai HAM. Karena dengan pendidikan yang layak, maka kita